Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Renaldi. Di sini dalam pertemuan kedua di praktikum metode penelitian, saya akan membantu menemani teman-teman mahasiswa sekalian dalam menjelaskan dan mencontohkan menggunakan SPSS untuk uji validitas Pearson Product Moment. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas Pearson Product Moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Contoh kasus uji validitas Pearson Moment yang akan kita praktekkan di sini dengan contoh judul penelitian pengaruh persepsi masyarakat mengenai pentingnya vaksin dalam pandemi COVID-19. Instrumen penelitian adalah kuesioner berbentuk checklist menggunakan skala Likert. Skala Likert itu menggunakan scoring jawaban dengan 5 pilihan, 5 tingkatan. Yang pertama sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Dalam praktiknya, kita melakukan uji validitas untuk masing-masing item kuesioner variabel mengenai persepsi mengenai pentingnya vaksin. Di sini kita hanya ada 2 variabel X, yaitu pengaruh dari persepsi masyarakat tentang pentingnya vaksin dalam dan variabel Y-nya pandemi COVID-19. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, pertama kali kita akan input data. Saya share SPSS-nya. Sebelumnya sudah disediakan datanya berupa Excel. Berikut datanya. Caranya kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Kita copy saja datanya. Kita copy. Kita buka SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kolomnya. Hanya datanya kita pastekan. Nah, sudah. Untuk ini total X1. Oke, desimalnya kita kurangi. Dan ini nominal dan skala. Input data kita sudah selesai, tinggal copy paste. Langkah berikutnya adalah kita analyze, correlate. Kita pilih correlate di bagian toolbar. Kita pilih bivariate dan kita pindahkan saja semua variabelnya.
Oke, SPSS. Kita tadi gimana? Analyze, correlate, bivariate, pindahkan semua, Ctrl A, pindahkan semua, tidak perlu ada yang di rumah. Oke, selesai. Nah, ini outputnya. Masalahnya, kita perlu membaca hasil dari output yang tadi kita hasilkan ini. Bagaimana caranya? Oke, kita pindah dulu. Langkahnya, nah, kita perlu membandingkan nilai R hitung yang tadi dengan R tabel. Rumusnya, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, kita akan nyatakan valid. Nah, dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, kita nyatakan tidak valid. Caranya, kita mencari R tabel yaitu kita lihat N. N kita 20. Pada signifikasi 5%. Pada R tabel. Oke, kita lihat R tabelnya. Nah, ini dia R tabelnya. Kita N itu jumlahnya variabel. Jumlah responden maksudnya. Udah 20. Hasilnya 0,444. Tadi gimana? Kalau lebih besar dari R tabel, valid. Kalau lebih kecil, ya nyatakan tidak valid. Oke. Nah, kita lihat. Untuk yang satu, kita R hitungnya 0,79, R tabel 0,44. Artinya lebih besar dari R tabel, kita bisa nyatakan valid. Namun ada satu syarat lagi, yaitu kita sebut signifikansi. Maksudnya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kita nyatakan valid. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kita nyatakan tidak valid. Nah, ini signifikansinya. Yang pertama masih 0, jadi kita nyatakan valid. Ini hasil ini kita dapat dari output tadi, kita ringkas saja di tabel. Nah, kita coba lihat di SPSS. Ada R hitung dan signifikansi ya. Oh, outputnya. Aku lupa. Mana outputnya? Nah, ini. Nah, untuk satu, kita lihat sig-nya, kita lihat tuh dari belakang totalnya. Tadi korelasi, Pearson correlation 0,79 dan signifikansi 0,000. Yang tadi, nah angka ini lah yang kita pindahkan ke tabel. Kita cari yang mana valid dan tidak valid. Kita lihat kalau yang terakhir, itu yang 9, Pearson-nya 0,341. Kalau sig-nya 0,141.
Nah, ini membetulkan yang angka 9, 0,341, dan signifikansinya 0,141. Kita nyatakan tidak valid. Kenapa? Lihat kita tabelnya lebih besar daripada R itu, dan signifikansinya lebih besar dari 0,005. Ya, lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari R tabel. Kita nyatakan tidak valid. Nah, begini untuk uji validitas. Next, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Sebelum itu mungkin teman-teman bisa coba praktekkan dulu uji validitas ini seperti yang tadi saya contohkan.